Menko Airlangga tegaskan sembako dan produk turunan tak kena PPN 12%. Suami Sandra Dewi Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan bui. Mohamed Salah pecahkan rekor 2 digit gol dan assist sebelum Natal. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Pimpinan Mahkamah Agung menyambangi para pimpinan MPR di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Senin siang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pertemuan ini untuk membahas soal penegakan hukum ke depan untuk Indonesia. Muzani menyampaikan MPR mengapresiasi MA yang telah membuat program pengadilan elektronik untuk mempermudah Hakim Agung untuk menyelesaikan ribuan perkara yang masuk ke MK. Dengan adanya program pengadilan elektronik, Muzani berharap masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang terpenuhi dari Mahkamah Agung. Lebih lanjut, pertemuan ini juga dihadiri oleh pimpinan MPR lainnya, yakni Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno, Bambang Wuryanto, Abed Chandra, Akbar Supratman, Rusdi Kinara, dan lainnya. Kemudian karena itu pimpinan Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan pengadilan elektronik. Dan pengadilan elektronik itu sudah bisa disajikan di 923 pengadilan di seluruh Indonesia untuk semua jenis pengadilan dan semua jenis perkara. Tentu ini sebuah langkah dan terobosan yang luar biasa. Karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah percepatan dan akurasi data yang disajikan dalam keputusan-keputusan tersebut. Tentu ini sebagai bagian dari upaya mengurangi tunggakan perkara yang makin hari makin bertambah, sehingga ini sebuah langkah yang patut diapresiasi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% menuai pro kontra di seluruh lapisan masyarakat. Airlangga menegaskan produk kebutuhan pokok hingga sektor pendidikan dan transportasi tidak kena PPN, kecuali produk yang tidak diproduksi di luar negeri. Penegasan itu diungkap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di sela-sela acara APIC Every Purchase is Cheap yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Erlangga mengatakan hal itu perlu diungkap untuk meluruskan pemberitaan yang beredar belakangan ini. Erlangga mengatakan untuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur hingga sayur-sayuran tidak terkena pajak. Ia sebut pajak itu akan ditanggung pemerintah alias PPN 0%. Meski begitu, Erlangga katakan untuk produk seperti minyak kita hingga gula industri hanya dikenakan PPN 11%, namun untuk produk yang tidak diproduksi dalam negeri akan tetap kena PPN. Urusan bahan pokok penting semuanya tidak kena PPN, termasuk turunannya. Jadi turunan tepung terigu, turunan minyak kita, kemudian turunan jadi kris tidak ada PPN. Sama seperti debit card, transaksi yang lain. Jadi apalagi kalau sektor kan transportasi, kemudian kesehatan dan pendidikan itu tanpa PPN semua, kecuali yang khusus nanti yang ditentukan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, lebih dari 800.000 masyarakat telah menggunakan kereta api untuk bepergian ke sejumlah kota selama 4 hari pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru yang dimulai sejak tanggal 19 Desember kemarin. Sementara itu dari sekitar 3.544.000 tiket kereta yang disediakan selama masa angkutan Nataru, sekitar 2 juta tiket telah ludes terjual. Mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia menggelar apel gelar pasukan di halaman Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Selain diikuti ratusan orang yang terdiri dari unsur pegawai KAI dan juga pengamanan internal serta TNI Polri, apel gelar pasukan juga dipimpin langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo.
Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio mengungkapkan selama 4 hari pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru yang dimulai sejak tanggal 19 Desember kemarin, lebih dari 800.000 masyarakat telah menggunakan kereta api untuk bepergian ke sejumlah kota. Sementara itu dari sekitar 3.544.000 tiket kereta yang disediakan selama masa angkutan Nataru, sekitar 2 juta tiket telah ludes terjual. Ya, kereta api siap, secara operasional rem cek sudah kita lakukan bersama dengan Kemenhub. Kemudian kita juga cek inspeksi seluruh jaringan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, baik lintas utara maupun lintas selatan. Kita sudah menyiapkan cadangan kereta-kereta di seluruh lintas supaya kalau ada gangguan kita bisa atasi, dan kesiapan menghadapi cuaca. Ini kita juga siapkan di seluruh daob dengan peralatan-peralatan alat material untuk siaga yang sudah memadai. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo meminta jajaran PT Kereta Api Indonesia untuk tak hanya memperhatikan ketepatan waktu dan kenyamanan, namun juga faktor keselamatan bagi penumpang selama libur panjang Nataru tahun ini. Jadi hari ini saya tadi menghadiri dan memimpin apel untuk persiapan posko Nataru yang kita harapkan dari tahun ke tahun semakin baik operasinya, bukan hanya masalah ketepatan waktu, kenyamanan, tapi juga keselamatan dan juga inovasi-inovasi produk baru. Sebagaimana waktu itu bersama dengan Pak Menko dan Pak Menhub kita mencoba direct train yang Jakarta Gambir ke Jogja dulu. Ini tentunya dari tahun ke tahun inovasi produk baru seperti kereta panoramik, kereta sleeper, kereta kompartemen, termasuk juga perbaikan layanan melalui launching kereta baru seperti bus dan LRT menjadi ekosistem perkeretaapian yang maju. Dan saya rasa Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Perkeretaapian kita selama beberapa tahun terakhir meningkat signifikan, baik di dalam perkotaan Jakarta maupun yang antar kota, baik ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja dan sebagainya. PT KAI menghimbau kepada para calon pengguna untuk dapat merencanakan perjalanan sejak awal agar mendapatkan kereta yang diharapkan serta tarif yang lebih rendah ketimbang pada saat mendekati tanggal perjalanan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui kebijakan, termasuk dari segi perpajakan. Dan DPR memutuskan menunda kenaikan pajak hingga Januari 2025 untuk memberikan waktu bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa langkah penundaan kenaikan pajak ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sejumlah paket kebijakan dengan fokus pada perpajakan akan terus diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah akan memberikan fasilitas PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta jasa pelayanan sosial dan transportasi. Seluruh fraksi di DPR, baik dari partai politik koalisi maupun oposisi, menyampaikan kesepakatan terkait pemberian penundaan kenaikan pajak ini. Menurut mereka, keberpihakan terhadap kelompok menengah ke bawah harus diterapkan dalam bentuk kebijakan yang konkret. Penundaan ini diikuti dengan harapan supaya masyarakat dapat memiliki waktu untuk pulih dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global. Sri Mulyani menjelaskan bahwa PPN di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk yang berstatus emerging market atau anggota G20. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, terutama mereka yang terpengaruh oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Menurut Sri Mulyani, dengan strategi ini pemerintah berharap dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Waktu itu bahkan habis mengalami pandemi kita menaikkan 10 ke 11 pada 1 April 2022 dan DPR memutuskan untuk kenaikan selanjutnya diberikan penundaan hingga 1 Januari 2025 agar dalam hal ini masyarakat perekonomian sudah memiliki space atau waktu untuk pulih yang memadai. Hampir seluruh fraksi juga memberikan kesepakatan bahwa negara harus menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah bawah. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia memastikan stok ketersediaan bahan pangan untuk perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras, telur, ayam hingga cabai mencukupi, bahkan menunjukkan terjadinya tren penurunan harga. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menggelar rapat pimpinan di Kementerian Pertanian. Andi mengungkapkan bahwa stok beras dalam perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mencapai 2 juta ton. Tak sendiri, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan stok beras aman dan mencukupi. Selain beras, Andi Amran Sulaiman juga menyebut ketersediaan komoditas utama seperti telur, ayam, dan cabai juga berada dalam level yang aman, bahkan mengalami penurunan harga. Bahkan beberapa daerah yang dikunjungi Kementerian Pertanian ditemukan ada harga cabai yang dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Selain bahan pangan, Andi juga mengungkapkan kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendistribusikan pupuk untuk petani per 1 Januari 2025 mendatang. Proses pendistribusian terhadap petani nantinya akan dipermudah hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Pada tahun 2025 nanti, Kementerian Pertanian juga akan fokus pada program prioritas seperti swasembada pangan, biofuel, hilirisasi pertanian, dan pangan bergizi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dan ekonomi para petani. Meski menghadapi tantangan banjir dan cuaca buruk di beberapa wilayah, Kementerian Pertanian memastikan dampak dari cuaca buruk tidak berlaku signifikan terhadap total luas lahan pertanian yang mencapai 7,4 juta hektar. Macamnya pertanian mengatur pangan terjadi penurunan harga dan seterusnya. Stok beras yang terutama itu kami sudah diskusi dengan Bulog, komunikasi itu 2 juta ton. Jadi sangat aman. Telur, ayam, cabai sangat aman. Bahkan kami baru pulang dari daerah, harga cabai menurun drastis. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Memasuki periode Natal dan Tahun Baru, BNPT melakukan antisipasi tindakan radikalisme bersama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait. BNPT telah memetakan daerah-daerah rawan radikalisme di Indonesia yang akan menjadi fokus untuk dilakukan pemantauan secara seksama. Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono dalam keterangan pers akhir tahun BNPT di Jakarta pada Senin pagi menyebut bahwa BNPT telah menggandeng pihak intelijen dan penegak hukum untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib selama periode Natal dan Tahun Baru. BNPT menegaskan bahwa salah satu upaya antisipasi ancaman teror ialah dengan upaya mitigasi atau kesiapsiagaan nasional. Nah, Natal ini tentunya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, sudah ada operasi lilin. Nah, itu kami juga terlibat di dalamnya dalam rangka untuk mitigasi dengan Densus 88 memantau. Ya karena kami kan sudah punya peta ya rawan radikalisme yang tadi saya bilang ini sifatnya rahasia. Namun ini tetap kami sudah mengetahui kantong-kantongnya sehingga ini menjadi fokus ya. Jadi yang tadi kami anggap rawan radikalisme itu kami lakukan pemantauan bersama-sama dengan aparat penegak hukum, aparat intelijen untuk melakukan mitigasi. Jadi kalau ada aja ketahuan langsung ya Densus langsung nangkap itu. Lakukan upaya penegakan hukum ya. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya dengan erupsi yang terjadi Senin pagi. Kolom abu letusan setinggi 1 km terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi Senin pagi. Erupsi berupa letusan terjadi dengan tinggi kolom letusan mencapai 1 km dari puncak Gunung Semeru. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Erupsi juga terekam alat seismograf di pos pengamatan gunung api atau PGA Semeru dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 115 detik. Hingga kini status Gunung Semeru masih di level 2 atau waspada.
Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 8 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu, petugas menghimbau agar mewaspadai potensi awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memutus bersalah terdakwa Harvey Muiz yang juga suami Sandra Dewi. Harvey divonis 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 2 miliar rupiah serta bayar uang pengganti sebesar 210 miliar di kasus korupsi timah. Sidang vonis terdakwa Harvey Muiz dipimpin oleh Eko Arianto. Dalam putusannya, Eko menyatakan suami Sandra Dewi bersalah atas kasus korupsi timah dan tindak pidana pencucian uang. Eko menyatakan dalam putusannya Harvey dijatuhkan hukuman pidana 6 tahun 6 bulan atas perbuatan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Harvey juga harus membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan 2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Bareskrim Mabes Polri menangkap 1 orang DPO warga negara asal Ukraina terkait kasus laboratorium ganja yang ada di Bali. Roman Nazarenko ditangkap di Bangkok dan dibawa kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Roman Nazarenko, warga negara asal Ukraina ini diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri di Bandara Utapao, Rayong, Thailand saat hendak melarikan diri ke negara Dubai pada pekan lalu oleh kepolisian negara Thailand. Setelah dilakukan pengamanan dan penyerahan dari pihak keamanan negara Thailand, Bareskrim Mabes Polri langsung membawa pelaku ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Pelaku merupakan salah satu dalang atau pemilik laboratorium rahasia yang berada di Canggu, Bali. Laboratorium yang sebelumnya dilakukan penggerebekan oleh Bareskrim Polri ini memproduksi klandestin dan juga membuat basement khusus yang digunakan sebagai pabrik dari barang haram tersebut. Roman Nazarenko sendiri sudah berada di Bangkok, Thailand sejak 3 bulan lalu setelah Bareskrim Mabes Polri menggerebek pabrik narkoba miliknya. Bareskrim Mabes Polri juga masih memburu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku Roman Nazarenko sendiri akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Rusia telah lama menganggap negara-negara Balkan sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi fokusnya pada perang di Ukraina menciptakan kevakuman di wilayah tersebut. Turki pun mengambil kesempatan untuk memperluas perannya. Simak laporan VOA berikut ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meningkatkan upaya memperluas pengaruh Turki di kawasan Balkan. Dia menjamu Perdana Menteri Montenegro pada bulan Desember, setelah berkunjung ke Albania dan Serbia pada bulan Oktober. The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as something of a broker, capable of maintaining parallel links with all the governments and all the ethnic groups. Turki yang mayoritas Muslim telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan Albania, yang sebagian besar penduduknya juga Muslim. Erdogan juga mengembangkan hubungan yang kuat dengan Serbia,
yang dibangun di atas penguatan hubungan ekonomi dan hubungan pribadi dengan Presiden Serbia. Rusia secara historis menganggap Serbia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya, tetapi belakangan terganggu oleh perangnya di Ukraina, sesuatu yang menguntungkan Turki. Definitely, Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong, despite the fact that in Serbia there are political parties and intellectuals who directly favor the Russian policy. Turki juga merupakan anggota Pakta Keamanan Atlantik Utara atau NATO sejak 1952. Di masa lalu, Rusia dan NATO mendukung pihak-pihak yang saling bertentangan dalam konflik di kawasan Balkan. Yang terbaru adalah di Kosovo, di mana ketegangan masih berlanjut dan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh NATO masih dikerahkan. Ancaman ketidakstabilan yang terus berlanjut membuat keterlibatan Turki semakin penting. Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virtue of participating in NATO and EU peacekeeping efforts in the Balkans. And at the same time, sometimes if there is any possibility of any sort of tensions, Turkey might try to accumulate some diplomatic and political points by trying to be something as a go-between the involved parties. Stabilitas di Balkan juga penting bagi Turki, karena kawasan ini merupakan rute perdagangan penting antara ia dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang paling penting. Kunjungan Erdogan baru-baru ini ke Balkan berlangsung di tengah meningkatnya frustrasi di antara negara-negara tersebut, atas terhentinya upaya mereka untuk bergabung dengan Uni Eropa. Ankara seeks to position itself as a indispensable partner for the region, and often viewed by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intended to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver Russia and China. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.